Halo Bujang Gadis, di mana baik kamu berado? Cak, mano kabarnya? Balik lagi dengan aku Mang Burhan. Bagaimana jadinya kalau seorang kuproy membantai habis semua geng Rusia cuma gara-gara si geng Rusia menculik anak dari pemilik developer? Penasaran? Enggak? Penasaran aja lah. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Cuko udah becuko, pempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritanya. Levon Kate adalah seorang mantan marinir komando atau Black Ops yang memutuskan untuk pensiun dini agar menjauh dari kegiatan berbahaya dan memilih hidup sederhana sebagai mandor di sebuah proyek konstruksi. Hubungan Levon sangat dekat dengan keluarga bosnya. Ada Joe atau bos besarnya, Carla istrinya si bos, dan Jenny anak sematawayangnya mereka. Tak lama kemudian Levon melihat bahwa salah satu kuproy mereka tengah dihajar oleh dua orang rentenir. Sebagai mandor yang baik, Levon berusaha mengusir mereka sehingga terjadi sedikit perkelahian yang pastinya dimenangkan oleh Levon. Get out of here. Don't come back. Jenny yang melihatnya pun kagum dan Levon memintanya untuk merahasiakan semua ini mengingat dia tak ingin kembali ke kehidupan lamanya lagi. Levon berjanji akan melindungi Jenny apabila itu diperlukan. Levon sendiri memiliki seorang putri yang cantik bernama Mary dan seorang ayah bernama Eddie, di mana Eddie menganggap bahwa Levon sudah mengalami trauma berat atas rangkaian kejadian brutal yang dialami Levon saat menjadi tentara dulu, dan itulah kenapa Eddie khawatir apabila Mary diasuh oleh Levon. You can't pretend that you're not. You're a killer. Safe parent. Saat malam, Jenny bersama teman-temannya tengah merayakan ulang tahunnya. Di sana, di sebuah diskotik, Jenny bersenang-senang dan tanpa dia sadari, ada dua orang yang tengah mengawasinya, di mana mereka memfoto Jenny dan entah apa tujuannya. Setelah itu mereka pun mampir ke sebuah bar. Di sana, Jenny sempat berkenalan dengan seorang bartender bernama Johnny. Tak lama ketika Jenny merewangi temannya ke toilet, orang yang ada di diskotik tadi membius Jenny dan menculik Jenny dari sana. Keesokan harinya, Levon pun terkejut mendengar bahwa Jenny sudah hilang atau diculik orang. Joe dan Carla yang sudah tahu dengan latar belakangnya Levon memintanya untuk membantunya mencari Jenny dengan imbalan $50.000, namun Levon menolaknya dengan secara sopan. It's not who I am anymore. Levon sendiri sebenarnya berat banget karena dengan trauma berat yang dialaminya, dia khawatir apabila dia sekali saja memegang senjata atau terjun ke medan perang seperti dulu lagi, dikhawatirkan dia lepas kendali, bahkan mungkin tidak akan bisa normal seperti sekarang ini, mengingat sekarang dia sudah punya putri yang sangat dia sayangi. Untuk itu, Levon mendatangi seorang sahabat bernama Gani untuk curhat, dan ketika mereka berdua bertukar pikiran, Levon berjanji akan mencari, menemukan, dan menghabisi orang yang sudah menculik Jenny. I miss you. I told Jenny I had her back. I'm gonna bring her home. Dimulai dengan menyelidiki foto-foto yang didapatkannya dari temannya Jenny, Levon langsung pergi ke bar tempat di mana Jenny diculik kemarin malam dan melihat bahwa Johnny tidak hanya menjadi bartender, ternyata dia juga menjual narkocok di sana. Setelah itu, Levon menyelidiki toilet dan menemukan sebuah mutiara yang dicurigai milik Jenny. Hingga saat Johnny pulang, Levon langsung mengikutinya. Tanpa assalamualaikum, Levon langsung menodongkan sebuah shotgun dan menginterogasinya tentang siapa dalang dari penculikan ini. Dirasa sia-sia menginterogasinya secara baik-baik, Levon membawa Johnny ke dalam sebuah kamar mandi dan menginterogasinya secara brutal.
Tak diduga ketika Johnny akan menyebutkan namanya, ada dua orang temannya yang datang dan ya udah tahu kan siapa yang bakal menang. Dari tato yang dimiliki oleh si teman, Levon pun langsung tahu bahwa mereka adalah anggota geng Rusia. Hingga keesokan harinya, Levon mendapati ada 3 orang lagi yang datang ke rumah Johnny. Di sini Levon terus mengamati dari jauh pergerakan mereka bertiga, hingga ketika mereka bertiga pulang dan Levon mengikuti mereka, sampailah di sebuah rumah megah milik si bos yang bernama Simon. Levon masih terus mengamati pergerakan Simon dari jauh, hingga saat ada kesempatan, Levon masuk untuk kemudian dia menghajar Simon lalu menginterogasinya. Di sini Simon berusaha mengintimidasi Levon dengan mengatakan tentang gengnya yang sangat berbahaya. Namun ketika Levon menunjukkan fotonya Jenny yang menghilang di bar milik temannya Simon, Simon langsung berbicara dengan bahasa Rusia yang entah apa artinya. Namun setelah itu Levon membiarkan Simon pergi ke alam barzah. Setelah itu dengan Google Translate, Levon pun berusaha menerjemahkan semua perkataan Simon dengan bahasa Rusianya tadi dan didapatkan sebuah nama yakni Dimi yang harus dikejarnya selanjutnya. Who are you? Dimi. Tak lama setelah itu datanglah Wauban, di mana Wauban ternyata orang tua dari Simon dan Dimi adalah adik dari Simon. Wauban meminta anak buahnya untuk mencari siapa yang sudah menghabisi anaknya. Sementara itu di sebuah gudang bekas, Jenny yang baru sadar pun dihabisi seorang wanita, di mana ternyata Jenny akan dijual ke seorang bos besar di sebuah negara, bukan jadi ART ataupun jadi admin. Jenny akan dijadikan pelampiasan hasrat oleh si pembeli. Aren't you, princess? Fuck you! Levon sendiri menghubungi salah satu temannya yang polisi untuk menanyakan tentang siapa Dimi dan di manakah dia bisa bersilaturahmi dengannya. Suryadi pun menjelaskan bahwa Dimi adalah orang yang sangat berbahaya karena di geng Rusia dia memiliki pangkat yang cukup tinggi dan punya banyak sekali anak buah. Namun apabila Levon sangat penasaran dengannya, Levon bisa mencari informasi di sebuah bar bernama Hatties. There's a bar called Hattie's in Joliet where they... Not a guy you wanna fuck with. Saat di sana, Levon pun beralasan akan menjadi seorang bandar narkocok dan akan membeli narkocok sebanyak 1,5 kg dalam setiap bulannya. Si Abah yang mendengarnya pun langsung membawa Levon ke hadapan bosnya. Gak dijelasin siapa namanya, jadi kita sebut saja Yono, biar gampang. Di sini Yono sempat mencurigai bahwa Levon adalah seorang polisi dan sempat mengancam akan menghabisi Levon, di mana Levon bukannya takut, jiper ataupun ketar-ketir, Levon justru menghajar semua anak buahnya Yono. Setelah itu Yono pun berdiri dan menjabat tangannya Levon, di mana ternyata Yono dulunya adalah salah satu tentara berpangkat tinggi di Angkatan Udara, dan karena dia melakukan sebuah kesalahan, dia pun dipecat secara tidak hormat. Di sini Levon menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan narkocok sebanyak 1,8 kg setiap bulannya. Selain itu, Levon hanya mau membeli barang dari Yono karena diketahui barang Yono adalah barang yang sangat bagus. Di sini Yono meminta Levon untuk menemuinya di sebuah restoran besok pagi waktu sarapan. Dan ketika di sana, Levon memberi uang dan menerima narkocoknya. Lo and behold. Di tempat lain, kita pun diperlihatkan faktanya yang sudah menculik Jenny adalah salah satu anak buahnya Yono yang bernama Artemis dan pacarnya bernama Viper. Di sini Artemis dan Viper mengantarkan Jenny ke seorang sultan menggunakan sebuah koper. Tak lama mereka pun dikejutkan bahwa Jenny berhasil melawan si sultan dengan melukai wajahnya sehingga si sultan pun murka dibuatnya. I'm so sorry, sir.
Yono sendiri sudah mulai percaya dengan Levon, di mana Yono mengajak Levon untuk ikut bersamanya untuk menemui seorang bos narkocok yang lebih besar darinya. Tak diduga, ternyata bos yang dimaksud oleh Yono adalah Dimi, orang yang dari kemarin sudah dicarinya. Di sini Levon langsung blak-blakan mengatakan bahwa dirinya akan mengambil 1,8 kg narkocok setiap bulannya. Dimi yang mendengarnya pun langsung tersenyum lebar dan memintanya untuk segera pergi membawa narkocoknya. Now you leave and don't look back. If you like what is in the case, Fine by me. Sesampainya di rumah, Levon pun langsung membuang semua narkocoknya dan memeriksa HP milik Johnny yang dia ambil sebelumnya. Tak diduga, Artemis yang sudah tahu bahwa HP milik Johnny diambil oleh Levon, Artemis memancing Levon dengan mengirim pesan bahwa Dimi ada di Hetis bar miliknya Yono, sehingga saat Levon memantaunya di sana, Levon langsung dikejar oleh para anteknya Dimi. Sampai akhirnya ketika Levon terjatuh dan ada sebuah mobil polisi yang lewat di sana, Levon berusaha meminta bantuan polisi. Namun ternyata polisi itu bekerja sama dengan para mafia sehingga Levon tidak bisa kabur lagi. Di sini Levon ditanyai beberapa pertanyaan. Namun Levon yang memiliki prinsip lelaki bercerita dengan kaki dan tangannya, alhasil mereka pun mokat dibuatnya. Dimi sendiri menyesali tentang kejadian Jenny yang sudah menggigit pipi customernya yang mengakibatkan 36 jahitan pada pipinya, di mana Dimi meminta Viper untuk segera menghabisi Jenny karena dia sudah rugi $200.000. Di lain sisi, Wauban terlihat tengah bersama para petinggi geng Rusia. Di sana, Wauban meminta tolong pada mereka untuk meminjamkan tenaganya agar dirinya bisa balas dendam atas kematian anak-anaknya. Mendengar itu, salah satu petinggi pun bertanya tentang keberadaan Dimi, di mana si petinggi yakin bahwa Dimi bisa mengatasinya tanpa harus bantuan mereka. Tak lama setelah itu, Wauban bersama kedua anak buahnya pun berhasil menemukan Dimi, di mana Dimi justru senang ketika mendengar ayahnya dan kedua saudaranya sudah wafat dihabisi oleh seseorang, dan Dimi sangat amat terkejut ketika mengetahui orang yang sudah menghabisi saudara-saudaranya adalah Levon yang dia temui kemarin bersama Yono. Di sini Dimi menunjukkan sebuah gambar KTP yang sudah dia foto sebelumnya, hingga ketika mereka mencari informasi tentang latar belakangnya Dimi, mereka langsung datang ke rumah orang tuanya Levon. Levon sendiri tengah menjemput anaknya yang baru pulang sekolah, dan ketika tahu bahwa rumah ayahnya sudah dibakar oleh para musuhnya, Levon menyelamatkan ayahnya, lalu membawa Mary dan menitipkan Mary bersama Gani untuk sementara waktu. Di sini Gani meminjamkan beberapa koleksi senjata miliknya, dan Gani memberi Levon senjata andalan ketika Gani masih menjadi tentara, di mana Levon berjanji akan menghabisi mereka semua, dan berjanji akan kembali untuk menjemput Mary. I'll be back soon. Okay. Love you. Love you, Daddy. Sementara itu di sebuah mobil, Jenny berhasil melawan lalu kabur dari Artemis dan Viper, hingga ketika Jenny benar-benar kabur dan meninggalkan mereka berdua, Jenny bertemu dengan seorang polisi, di mana si polisi justru membawanya kembali ke Artemis. Sampai akhirnya ketika mereka akan menghabisi Jenny, si Sultan menelpon mereka dan meminta mereka untuk membawa kembali Jenny hidup-hidup dan berjanji akan memberi mereka $1 juta. Secara bersamaan, Levon sudah berada di markasnya Dimi, di mana Levon langsung menghabisi satu persatu anak buahnya Dimi dengan sangat mudah.
Dimi sendiri ternyata hanyalah seekor cucunguk yang tidak seberbahaya yang diberitakan orang-orang, di mana Dimi langsung bersedia memberi informasi dan mengantarkan Levon ke tempat di mana Jenny disekap. Singkat cerita, ketika mereka sampai, Dimi sedikit menceritakan tentang alasan penculikan tersebut, di mana ternyata semua ini sudah diatur oleh Dimi, dan Dimi menganggap bahwa nyawa manusia tidak lebih berharga dari sebuah ban mobil. Levon yang mendengarnya pun langsung murka dan langsung membuat Dimi lockout dari muka bumi ini. Selanjutnya, Levon membawa semua senjatanya, lalu menembaki satu persatu musuhnya yang bersembunyi di hutan, dan secara bersamaan, Yono mendapat kabar bahwa Levon sudah menghabisi lebih dari 30 orang Rusia hanya dalam waktu kurang dari 24 jam saja. Yono dengan pasukannya pergi menuju markas besarnya Dimi. Jenny sendiri dibawa dan diikat oleh Artemis di sebuah ruangan dan didatangi oleh Sultan yang digigit pipinya di awal film tadi. Secara bersamaan, Levon menerobos tempat itu dengan sebuah bom dan menghabisi semua pasukan menggunakan sebuah sniper dari jarak dekat. Sampai akhirnya ketika Yono sampai di sana dan Baywan dengan Levon, di mana Levon sempat kewalahan karena perbedaan fisik yang lumayan jauh. Namun karena Levon adalah pemeran utama film ini, tentunya Levon berhasil mengalahkan Yono. Finish it. Selanjutnya, Levon pun langsung pergi menuju ruangan tempat di mana Jenny disekap dan langsung menembak si Sultan. Lalu, Levon tidak langsung menghabisi Viper, di mana Viper dipaksa menikmati pukulan demi pukulan yang Levon lancarkan. Tak hanya itu, Jenny juga berhasil menghabisi Artemis dengan mencekiknya menggunakan kaki. Dan tak lama ketika mereka akan keluar, ada dua orang bawahannya Wauban dengan menggunakan Gatling gun-nya. Mereka memberedet Levon dan Jenny, namun mereka kalah hanya dengan satu granat. Selesai dengan itu, Levon pun menaruh senjatanya untuk memberi penghormatan pada Yono karena dia pribadi sudah menganggap Yono adalah temannya. Hingga saat keluar dari sana, terlihat ada Wauban yang berdiri tegak di sana, namun dicuekin sama Levon. Keesokan harinya, Levon pun mengantar Jenny kembali ke keluarganya. Terlihat rasa lega dan bahagia begitu mereka rasakan. Lalu film pun ditutup dengan Levon menjemput Mary di rumahnya Gani. Lalu mereka pun makan bersama di rumahnya. Told you I would. So what did I miss? Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, ya kalian juga udah tau lah, Jason Statham main film gak pernah gagal. Tapi sekarang kok Om Jason ini jarang banget ya ngeluarin bela dirinya. Padahal kan Om Jason ini basicnya karate. Ya mungkin karena umur atau tuntutan sutradara kali ya. Coba deh kalian tonton film-film lamanya. Enak aja gitu lihat Om Jason ini berantem pakai karate. Ya udah segitu aja dulu. Aku Burhan, pamit undur diri. Assalamualaikum.